حضرة النبي وسند الزين وزين بن سميث. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi والتابعين أما بعد رب اشرح لي صدري. Kitab yang sama pembahasannya, kitabnya diganti, catatannya ada di rumah, tentang kemarin sampai bab najis, muta najis, zofir risalah bab siwak isti'ala wasir. Aqsamul miyah. Ta'riful ma huwa sa'ilun syaffafun latifun yatalawwanu bilaunil ina yakhluqullahu ar-ra'ya 'inda tanawulihi. Jadi definisi babul ma tentang bab air. Definisi air itu adalah yang mengalir, yang lembut, banyak kan lembut mengalir, dan dia berwarna menurut tempat. Kalau yang di anak habang kelihatan warna habangnya itu Allah ciptakan untuk menghilangkan haus ketika orang meminumnya. Aqsamul miyah min haitsu mahilluha wa asluha sab'ah. Pembagian air ada 7. Salasatun minas sama, ada 3 yang datang dari langit. Wa rabi'atun minal ard, 4 yang keluar dari bumi. Yang 3 dari langit itu miyahul matar, air hujan, wassalaj, air salju, air es, wal barad. Pembahasan menggunakan banyu atau air. Afdalul miyahi nazamaha ba'duhum. Air yang paling utama ada di dalam satu nazam bentuk syair. Afdalul miyahi ma'un qad naba' baina asabi'in nabil muttaba'. Jadi air yang paling afdal ialah air yang keluar dari celah-celah jari Nabi kita. Itu yang paling afdal, banyu yang paling suci, yang paling mengalahkan banyu Zam-Zam sekalipun. Banyu yang keluar dari itu mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan itu juga membuktikan bahwa Nabi kita itu suci. Keluar dari, coba kan kalau kita paluh keluar paling-paling kamih kan najis ya, tapi kadang-kadang mungkin kan kita keluarkan, tapi Nabi keluar air yang suci lagi mensucikan. Makanya kalau mau ukur Nabi kita itu jangan pakai ukuran kita, ukuran tubuh kita, pakai ukuran Allah Ta'ala yang menciptakan Nabi. Makanya darah dan air seni beliau itu kada najis. Kan ini ditakutkan orang menyatakan bahwa ini bisa mengkultuskan Nabi. Tidak, memang begitu keadaannya.
memang seperti itu kok Allah. Ini bentukan Allah. Nah kalau saya ya Guru Udin, Abah Marina atau Guru Upi dipadahkan banyu kamihnya suci, nah itu mengkultuskan sudah. Kalau Nabi memang di Allah Ta'ala yang membentuk seperti itu. Nah itu sedikit. Yalihi ma'u zamzam, hanyar banyu zamzam. Fal kausar, hanyar banyu al kausar. Banyu zamzam, hanyar banyu al kausar. Walaupun sebenarnya Al-Kausar ini bisa saja ketika banyu Al-Kausar itu yang terlepas dari tangan Nabi. Kalau yang diambilkan Nabi kalah lagi Zam-Zam, bersentuhan dengan tangan Nabi, maka itu kita diminumkan Nabi kena. Fanail, lalu banyu air Fanail di Misra, air di sungai Nil di Mesir. Summa baqil anhar, kemudian sungai-sungai yang lain, yang sisanya sederajat aja. Jadi tangan yang keluar, air yang keluar dari tangan Nabi, air Zam-Zam, air Kausar, air sungai Nil, dan air-air yang lainnya. Itu aja. Membicarakan masalah keafdalan. Aqsamul miyah min haitsul hukmi. Nah ini yang kita bicarakan, pembagian air dari segi hukumnya. Al-awwal at-tahir fi nafsihi al-mutahhiru li ghairihi wa yusamma at-tahuru wal mutlaq. Nah ini. Yang pertama, air yang suci lagi mensucikan. Air yang suci pada dirinya, air tadi ini airnya suci sudah satu suci. Fi nafsihi, pada zatnya airnya inilah, ini suci sudah banyu. Ini contoh banyu mutlak. Kemudian al-mutahhiru li ghairihi, dan mensucikan bagi yang lainnya. Bagi untuk ada banyu yang suci tapi tidak mensucikan. Ini banyu teh suci pada dirinya tapi kada bisa dipakai mensucikan. Ini suci dan bisa mensucikan, namanya atau yusammat tahuru, air yang suci atau air mutlak sucinya. Nah air yang inilah yang disebut air mutlak. Wa ma'nal mutlak air mutlakun anil qaidil lazim 'indal 'alam bi halihi min ahlil 'urfi wal lisan fala yuhtaju ila taqyid wa mislu muqayyad bi qaidi munfaq kama il bi'ri wa ma'il bahar fa yusamma ma'an mutlaqan wa tasihhu taharatu bihi bi khalabil muqayyad bi qaidil lazim kama il ward wal qahwah wal asir fala yusamma ma'an mutlaqan wala tasihhu taharatu bihi. Nah, pengertian air mutlak yang tidak dikaitkan, dihubungkan dengan berlazim ketika menurut ukuran, kebiasaan dan mulut, maka tidak dihajatkan kepada taqyid. Misalnya muqayyad bi qaidi munfaq, yang kaitnya memang sudah biasa, misalnya banyu sumur, banyu laut, banyu sungai. Nah, maka itu disebut air mutlak dan sah. Banyu sumur, banyu termasuk banyu ledeng. Nah, jadi air mutlak itu qayyid yang menurut kebiasaan, menurut lisan kita menyambat itu air mata air yang keluar dari gunung, misalnya ada mata air, itu banyunya banyu ini juga. Yang keluar dari sumur banyu ini aja, yang keluar dari sungai banyu mutlak juga.
artinya ada sumurnya, ada mata airnya. Air laut, air mutlak juga, cuma bedanya asin kan tetap itu sah dipakai untuk bersuci. Nah, berbeda dengan dikaitkan dengan kait yang lazim, seperti air kopi, air teh, air kembang. Nah, itu sudah berubah sudah. Air sungai yang dikembangi jadi air kembang, maka itu kada lagi suci. Nanti ada perubahannya, berubah baunya, berubah warnanya, berubah rasanya, maka itu lain, sudah bukan disebut air suci. Bisa saja disebut bukan air yang mensucikan lagi. Paling tidak hanya disebut air yang suci untuk diri air itu sendiri, tapi tidak suci digunakan untuk bersuci untuk yang lain. Maka itu tidak disebut air mutlak, dan tidak sah bersuci dengan air-air tersebut. Kemudian ada lagi air yang lain, aqsamul ma'il mutlak, air mutlak, pembagian air mutlak tadi yang suci lagi mensucikan, min haitsul karahah, dari segi makruhnya, yang qasimu ila qismaini. Jadi ada air itu suci, bisa dipakai bersuci, sah bersuci dengan dia, tapi makruh. Dari segi makruh, yang pertama ghairu makruhin isti'maluhu, tidak makruh menggunakannya. Yang kedua makruhun isti'maluhu, makruh menggunakannya. Jadi air mutlak ada yang tidak makruh, ada yang makruh menggunakannya. Nah, yang makruh menggunakannya itu ada 4. Makruh ini disarankan jangan digunakan, tapi andai kata digunakan tetap sah, cuma makruh. Arti makruh itu dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala, atau dengan kata lain disarankan untuk tidak dilakukan. Cari yang tidak makruh. Nah, air makruh itu yang pertama sah digunakan tapi makruh, yaitu al-ma'ul musyammas li khaufil baras, air yang terjemur karena takut penyakit kulit. Itu makruh, air yang dijemur. Tapi dijemurnya, kalau dijemur di bak, misalnya diisi bak ganal terbuat dari semen, terjemur panas, air itu tidak makruh. Atau airnya terjemur di napa itu ngarannya, tandonnya warna merah, warna apa itu, oranye itu yang biasa, tandon 1500, tandon 600. Nah, itu biar terjemur, itu tidak termasuk kelompok yang dimakruhkan. Yang mana yang dianggap makruh adalah air yang terjemur di tempat kalau dipukul tempat itu tidak pecah atau tidak hanya penyok aja, besi misalnya. Nah, besi itu kenapa? Ada tagarnya, ada karatnya, dan berbahaya bagi kulit. Nah, itu sekedar, artinya terjemur itu tidak yang dimaksud. Tapi itu pun nanti dilihat, sekalipun di derum misalnya, di negara yang panas mataharinya tidak seperti panas di negara yang tropis.
Seperti di Indonesia, misalnya di daerah mana itu yang tropis itu, daerah Inggris, Norwegia, Selandia Baru, daerah-daerah situ yang itu kada termasuk yang dimaksud di sini. Kemudian ada lagi sah digunakan air itu, cuma disarankan cari yang lain. Sah yaitu air syadidul hararah liman ail isbau, air yang terlalu panas. Air panas sampai bukan menggigil lagi, kepanasan. Nah itu membahayakan juga, artinya didinginkan air yang terlalu panas. Ada lagi yang makruh syadidul burudah, air yang sangat dingin. Air yang sangat dingin, liman ihil isbagha kadzalik. Nah, ini juga karena sulitnya terhalang untuk menggunakannya. Yang keempat, wa miyahu kulli ardin maghdubin 'alaiha, yaitu air tiap-tiap bumi yang dimurkai, yang dikutuk di atasnya. Ini ada bumi-bumi. Nah ini contohnya itu, wa ba'duhum yazidu al-wudu'u minal ma'ir raqid. Bisa juga menambahkan lagi yang lain, berwudu dari air yang keruh. Wa min fadlil mar'ah, berwudu bekas air bebinian. Bebinian mandi di situ, banyunya itu banyu bekas bebinian itu makruh dipakai. Ada menambahkan gitu. Lil khilafi fi sihhatil taharah bihi, karena hukumnya itu karena ada khilaf, perbedaan di dalam masalah sahnya untuk bertaharah dengan air itu. Artinya air karuh itu ada yang memadahkan kada sah, tapi kan anunya sudah dianggap sah karena ada pendapat. Nah untuk menghindari perbedaan pendapat itu, lalu disuruh kita menghindari air-air tersebut. Kemudian syurutu karahiyatil ma'il musyammas. Nah ininya, syarat air tadi yang terjemur tadi dianggap makruh. Ada 9 syaratnya, tis'atu syurutin. Fa idza ikhtalla syurutum minha zalatil karahah. Kalau yang 9 ini tidak ada, tercabut, maka air itu tidak lagi disebut air makruh yang dijemur tadi. Jadi saya ulang, air terjemur itu makruh digunakan. Arti makruh tidak dilarang. Andai kata dilakukan tetap sah. Andai kata dilakukan tidak maksiat, tidak berdosa. Namun disarankan untuk ditinggalkan. Makruh ditinggalkan berpahala, dilaksanakan tidak berdosa. Nah, air yang terjemur tadi dianggap makruh kalau 9 syarat ini ada di dalam air tersebut. Pertama, wa hiya majmu'atun fi qouli ba'dihim qad karahu musyammasan ta'assaran halat ta'sil lahayy quriran in fi ina'in muntabi' la naqdi bi waqtin harri la buqati bardi bi badanin bi baladil harri wa lam yakun muayyanan wa lam yakhshal alam. Wa hiya nasar tadi ayyata'athara bihararatis syamsi. Jadi air tadi langsung kena matahari. Satu. Yang kedua, ayyustamala halatat ta'athuri bil hararah ay wa huwa sakhinun.
Jadi digunakan waktu ada pengaruh panasnya lagi, dan waktu itu kotor banyak itu kan, kotor. Waktu panas itu kan otomatis tempatnya tadi ya, tagarnya itu yang bisa menjadikan penyakit kulit. Yang ketiga, ayusta'malahul hayy, digunakan ya, menggunakan bahwa yang menggunakan itu yang hidup. Apa al-hayyu fala yaqra istimalu fi haqqil mayyit inda Ibnu Hajar walau farqal bainal hayyi wal mayyit inda ramli fa yuqra istimalu lahuma. Jadi makruh. Jadi kalau air itu yang terjemur dipakaikan untuk memandikan jenazah, memandikan orang mati, kada makruh lagi, kada makruh banyu itu. Sebab orang mati digunakan ke orang mati memandikan. Menurut Ibnu Hajar tidak ada perbedaan antara hidup dan mati menurut Imam Ramli. Kalau menurut Imam Ramli kada ajarnya, tetap aja artinya orang matikah tetap makruh kalau banyu dijamur menurut Imam Ramli. Ujar Ibnu Hajar kada apa-apa kalau yang meninggal. Kalau dibahasakan ini kira-kira kayak itu maksudnya, yang mati ini karena penyakit kulit juga lagi sudah. Yang penting sah aja dipakai mandi. Nah itu agak ringan. Imam Ramli tetap aja sah, ujar Imam Ramli, tapi makruh karena itu hukum asal dijamur. Nah lalu kita yang mana kita guna? Umpati dua-duanya. Amun ada aja banyu umpati Imam Ramli, amun kan ada banyu lagi kayak apa ya kan. Nah jadi aman aja itu. Yang keempat, ayyakuna fi ina'in muntabi' kal hadid. Nah ya kalau jadi digunakan pada tempat yang kalau dipukul itu kada pecah, seperti besi, derum besi. Artinya begini, kalau derum itu derum plastik atau tempat plastik atau tempat semen, aman sudah. Mau dijemur kah, mau apakah di situ, maka air itu tidak makruh lagi digunakan sekalipun karena panas matahari setiap harinya. Jadi tidak pengaruh itu. Nah, jadi yang pokoknya ini di sini kelihatan nomor 4 ini. Asal tempatnya bukan dari derum, terjemur kada apa-apa, tidak jadi masalah. Illa zahab, kecuali tempatnya itu wal fiddah. Jadi ada tempat yang kalau dipukul penyok kan itu, kecuali emas dan perak. Wadah banyunya emas atau perak digunakan itu kada apa-apa itu, sebab kada bertanggar, kada bahaya. Lisifai jauharihuma fala yang fasilu minhuma syai'un minaz-zuhuma. Yang kedua, menggunakan ayyakuna fi waqtin harin, menggunakannya itu pada waktu panas-panasnya, menggantang pas hujan banyu derum tadi. Karena hujan kada panas lagi, kada makruh lagi, hilang makruhnya. Nah seperti itu. Jadi kelihatannya air kena matahari ini nyaman benar dianuakan apa? Dihilangkan makruhnya itu. Salah satu aja dicabut sudah hilang makruhnya. Kemudian ayustamala fil badani la fi saubi. Jadi makruh itu kalau digunakan ke badan kita. Kalau dipakai untuk mesin cuci, betapasan, mencuci pakaian, mencuci barang-barang, itu tidak makruh. Jadi yang dimaksud ini makruh digunakan pada badan. Badan siapa? Badan orang hidup. Badan orang hidup. Kemudian yang ketujuh, ayyakuna fi kutrin harun
kal Hijazi wa Hadramaut. Bahwa itu di tempat negeri yang panas, di anna ta'sir syams fi ghairi dhaifin fala yataqawwaqu al-mahdud. Jadi di negeri yang panas seperti di Hijaz dan Hadramaut, panas di situ, lalu banyu terjamur di situ, karena itu makruh. Supaya hilang makruhnya, pakai tempat plastik atau tempat bak air yang terbuat dari beton, kada makruh. Nah, andai kata air yang terjemur itu air di tangki, misalnya di tangki truk airnya, tapi di negara yang curah di negara yang panasnya kada menggantang, panasnya tidak terlalu panas, bukan daerah tropis, maka itu kada makruh sekalipun terjemur di tempat besi tadi, karena tidak membuat air tadi terkontaminasi dengan besi itu, kalau di negara yang panasnya tidak terlalu panas. Allah yata'ayyana bi ayyi wujida ghairuhu, bahwa tidak nampak, tidak bahwa didapatkan selainnya. Itu yang ke-8 pengen dulu. Yang ke-9 Allah yakhshal alamat. Yang ke-9 bisa dianggap makruh tadi, bahwa dia tidak takut sakit, bahaya, ya. Kalau misalnya, artinya ini biasa aja, itu makruh. Tapi kalau dia meyakini, dia takut akan terjadi sesuatu yang menyakiti dirinya, maka diharamkan menggunakan ini banyu terjemur di derum. Kalau menggunakan, dulu pernah mandi pakai banyu ini, kulitku itu kena penyakit sopak kayak apa tuh, nah yang penyakit bundar-bundar, bundar-bundar penyakit kulit. Kalau aku pakai pasti aku akan kena penyakit, maka haram menggunakan banyu tersebut. Illatul karohah, ukuran illat hukumnya, anna ina al-ma'il musyammasi tukhraju minhu zuhumatun turisul baros. Waqtarul Imam Nawawi adamil karohah lidha'fi ma warada fi dzalika. Ushbir an Imam Syafi'i hadil maqula la aqrahul ma yashmul illa min jihatit tibbi. Jadi ini aja ukurannya ini menurut medis, ujar medis ini berbahaya sudah. Ujar medis ini kalau dalam waktu panjang digunakan terus bisa berbahaya, nah itu makruh. Tapi kalau dipakai begitu pakai itu langsung, nah itu haram untuk orang itu dalam menggunakannya. Kemudian ada lagi air as-sanit tahiru fi nafsi ghairu mutahhir li ghairihi. Ada air yang suci bagi dirinya tapi tidak suci bagi lainnya. Wa minhul musta'mal, di antaranya air musta'mal.
Airnya suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Makna musta'mal mastu'mila fi fardhit thaharah. Arti musta'mal itu air yang digunakan waktu bersuci yang fardu, baudu atau mandi wajib. Lalu air itu jadi musta'mal. Baudu atau mandi wajib. Mandi wajib tadi, air yang mengakibatkan air tadi jadi musta'mal, air bekas. Ini sudah selesai musta'mal ini, masuk sudah waktu kalau lah. Masih lah sedikit, berapa, 5 menit lagi. Nah ini air yang musta'mal. Arti air musta'mal itu airnya suci. Airnya suci tapi tidak bisa digunakan atau tidak sah digunakan untuk bersuci. Namanya air suci pada diri air itu tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Namanya air musta'mal. Terus air musta'mal tadi diakibatkan termasuknya dalam jumlah yang besar. Dalam jumlah besar air masuk ke tempat air sedikit. Air yang dimaksudnya adalah air bekas mandi, bekas siraman pertama, dan yang kedua bekas air wudu, juga bekas basuhan pertama. Dan siraman pertama itu adalah bukan air najis. Kalau air najis, misalnya bekas kamih di badan orang itu menetes ke situ, jadi najis air yang sedikit. Tapi yang tidak najis, bekas siraman pertama pada mandi, bekas siraman pada wudu, maka air itu hanya musta'mal, tidak mutanajis. Itu pun air bekas basuhan pertama. Kalau yang kedua dan seterusnya dalam jumlah besar tidak ada apa-apa. Jadi yang mengakibatkan musta'mal itu airnya banyak dan airnya bekas basuhan yang pertama. Nah, oleh karena itu lebih lengkapnya syurutul ma'il musta'mal arba'ah. Ada 4 air musta'mal itu. Apa itu air musta'mal? Airnya suci tapi tidak bisa digunakan tapi tidak sah untuk dipakai bersuci, untuk berwudu atau mandi wajib. Kada sah itu air musta'malnya. Kapan air itu bisa disebut musta'mal? Yaitu ayyakuna qalilan ay dunal qullatain. Air yang jadi musta'mal itu airnya sedikit. Kapan air itu disebut air sedikit? Kalau kurang jumlahnya dari 2 kullah. 2 kullah itu berapa? Ada memadahkan 216 liter ke 14. Ada memadahkan 198 liter. Ada ulama memadahkan 160. 160 kan 150 itu. Nah, jadi baju sederum itu sekalipun tetes baju bekas mandi kita pertama itu kada tidak jadi musta'mal karena itu posisinya dianggap sama dengan baju sungai, baju banyak, kecuali berubah dengan najis. Jadi itu kada musta'mal. Tidak jadi musta'mal. Misalnya bajunya setengah derum, itu air musta'mal. Hibaki dengan baju biasa, hilang musta'malnya. Atau baju di bak kada sampai setengah derum, maka kalau kita mandi di situ gugurnya ini bukan banyu pertama basuhan mandi itu bukan setetes, 100 tetes bukan disebut musta'mal, belum musta'mal. Itu pun basuhan pertama. Jadi kalau 10-20 tetes saja kada dibasuh, tidak dianggap musta'mal air itu. Kalaupun jadi musta'mal air tadi,
tapi dicampuri lagi dengan air yang suci, lagi mensucikan sampai batas 2 kullah, sampai jadi 2 kullah, maka air itu hilang najisnya, hilang mustakmalnya, atau air najisnya hilang. Selama kalau ada najis itu, misalnya ada tai cacak, ini ke air najis kita anukan juga. Ada tai cacak di bak air, bak airnya itu isinya hanya misalnya 50 liter, ada tahi cacak di situ. Menurut mazhab Syafi'i, kita jampai banyu itu najis karena banyu sedikit. Baknya pas mati banyu, begitu air ditambahkan di bak itu, baknya naik sampai 2 kullah, sampai isi bak tuh 3 drum misalnya, atau 4 drum. Itu kan 4 kullah sudah itu. Kalau yang ukuran 198 liter per 2 kullahnya, berarti kalau 4 drum, 1 drum naik air itu, banyu ini kada najis lagi sudah. Karena najis tai cacaknya ambil waktu banyu banyak keluarkan sudah. Mengambilnya diisap pakai pakai selang. Nah, makanya di tempat di kloset itu, kloset jongkok atau kloset duduk, tempat airnya itu jangan sampai di bawah klosetnya, sebab kalau air sedikit ini meloncat atau memercik ke tempat yang sedikit, maka najis itu semua. Najis. Maka carilah tempat atau penampungan air yang lebih tinggi daripada kloset. Artinya ketika air ini memercik, hanya karena dinding tempat air tersebut tidak masuk ke dalamnya. Nah, yang di situ kita disuruh menjaga air mustakmal. Jadi air mustakmal itu jadi mustakmal kalau dia sedikit, kurang daripada 2 kullah. Yang kedua, ayustakmala fima la budda minhu ay fardit taharah raf'il hadasi au izalatin najasah. Mustakmal yang mau tidak mau daripadanya, yaitu untuk fardu toharoh atau mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Artinya kalau dipakai menyiram, kan najis kan, dipakai menyiram lantai tidak apa-apa. Nah, ya kan, ini karena kita bahas kembali insyaallah air mustakmal. Kita sambung ke air mustakmal, halaman 59. Ya, sekira ini dulu yang dapat perlu disampaikan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, silahkan, yang berhubungan dengan yang pembahasan tadi. Ya, 1 atau 2 pertanyaan. Kalau ada, maka kita tutup dengan sama-sama berdoa. Juga ulun mohon keredaan pir untuk membacakan Fatihah, khususnya untuk saudara saya, sahabat saya, Bapak Parianto, Bapak Anto, dan teman-teman kita semua yang sakit-sakit ya, dengan Fatihah ini ya, diberikan, diangkatkan Allah Ta'ala segala penyakitnya. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Sallallahu alaihi wa sallam. بعمل يقربنا إلى حبك. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا واشف مرضانا، وارحم موتانا، واغفر لنا ذنوبنا
marrahatu qulubina abdana ya marrahimin. Sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa ta'ala amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin.